Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Engkau pencipta seluruh bumi, Engkau yang pencipta seluruh manusia, Engkau yang merancang kehadiran manusia di bumi, Engkau yang tempatkan kami semua di bumi ini. Apapun kelahiran kami, apapun suku bangsa kami adalah hasil dari ciptaan-Mu, rancangan-Mu. Maka kami doa ya Tuhan, agar kami semua boleh belajar banyak mengenai manusia ciptaan-Mu ini, dan boleh saling memberkati di bumi ini sampai kedatangan-Mu. Biarlah kami belajar banyak, biarlah kami mengerti banyak, namun biarlah kami lebih percaya banyak, dan biarlah kami berbuah banyak untuk kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan Yesus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan. Kalau kita buka Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Ibrani ini, kita juga belajar Yakobus 2. Ya, Yakobus 2 ayat 1, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi Yesus itu yang mulia. Mulia itu kita bicara mulia itu mulia itu agung, atau mulia itu berarti bukan megah biasa tapi mulia. Kalau miskin atau rendah, lawannya itu mulia. Sehingga kalau ada kalimat saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, jadi kita tuh punya Tuhan. Kalau kita bekerja pada seorang Tuhan kita tuh mulia, kita kerja di suatu perusahaan yang besar, maka kita percaya kemuliaan Allah, kekayaan kemuliaan itulah melingkupi kita. Nah, janganlah iman kita ini, iman yang kepada Tuhan yang mulia ini, kita amalkannya dengan memandang muka, atau melihat hal fisik, memandang muka, melihat wujud manusianya. Ayat 2, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ayat 4, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ayat 5, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Ayat 6, tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Ayat 7, bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Ayat 8, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Bapak Ibu, kita tadi belajar ternyata mengenai memandang muka ini, kita jangan lihat hal fisik, orang ini kaya, mukanya mewah, bisa berguna buat kita, bisa berguna buat apapun dalam hidup kita, sehingga kita melobi, menghormati yang kaya atau berwujud kaya sekarang. Namun kita sering memandang remeh orang yang kelihatannya miskin dan butuh pertolongan. Nah Bapak Ibu, Ibrani 13 tadi mencatat kita harus memelihara atau tetap jaga, tekun, bertahan dalam kasih persaudaraan atau Philadelphia. Ya, bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita. Nah, saudara-saudara kita, karena kita adalah sesama hamba, pelayan-pelayan Allah yang mulia. Mulia kita hanya dari Allah. Kita hanya melihat kemuliaannya itu Tuhan Yesus saja. Kita manusia nggak ada yang mulia. Manusia itu semuanya biasa saja. Nah, mari kita melayani Allah dengan iman kemuliaan Allah saja. Sehingga jangan memandang kemuliaan manusia, atau termasuk kemuliaan kita sendiri. Dan jangan lupa kita disebutnya memberkati, ya kalau kita buka tadi Ibrani 13 ayatnya pertama, pelihara kasih persaudaraan.
harus dijaga. Dan ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Nah, orang di sini maksudnya orang asing ya. Ya, jadi kata philo atau filio itu artinya philos itu artinya seneng, suka. Sama kayak Philadelphia. Vilanya dari kata philo itu artinya seneng. Kayak filosofi, ya senang akan sophos itu kecerdasan atau kebijaksanaan. Jadi filosofi artinya senang dengan kebijaksanaan. Filsafat ya dari situ juga, ya. Filsuf juga dari situ. Orangnya kalau filsuf. Nah, sama dengan ini. Philo ditambah senia, ya senos, itu artinya orang asing. Jadi senang atau menyukai, memberkati, mengasihi, peduli pada orang-orang asing. Orang asing itu artinya minoritas, orang yang lemah, bukan orang kebanyakan, orang yang dianggap ini. Jadi memandang muka. Misalnya kita semua orangnya kulit putih semua, ada orang yang kulitnya hitam kita liatin, kita rambutnya keriting semua, ada orang rambutnya lurus kita liatin, itu minoritas. Di dunia dimanapun selalu ada golongan yang dianggap lebih rendah atau lebih lemah atau dipandang muka. Sehingga kita sering melihat begitu dan kurang menghargai mereka. Nah, kalimat yang dipakai jangan lupa memberi tumpangan, ya sebenarnya bahasanya jangan lupa untuk mengasihi, peduli kepada orang-orang asing. Sebab dengan demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu, ya, telah memberkati, telah menghormati malaikat-malaikat. Sehingga demikianlah hal yang malaikat itulah hamba-hamba Allah yang paling utama, anak-anak Allah yang sempurna, yang juga adalah mengabdi pada Allah. Sehingga mereka yang adalah anak Allah sejati, mereka juga adalah malaikat-malaikat Allah sejati, mereka juga adalah hamba-hamba Allah sejati. Dengan kerendahan hati menjamu, memberkati kita semua seluruh bumi. Ya, sehingga malaikat itu digambarkan dekat dengan Bapa, melihat selalu memandang wajah Bapa untuk setiap anak-anak kecil dalam Tuhan. Itu menunjukkan kerendahan hati mereka. Nah, kita nggak boleh tinggi hati, sombong, menggunakan pakaian mewah, ya artinya supaya dilihat orang mewah megahnya. Namun kita percaya cincin kemuliaan kita dari sorga, bukan cincin dunia, bukan cincin emas duniawi, namun cincin sorgawi, ikatan kita dengan Allah. Karena memang Tuhan Yesus pernah menceritakan bahwa anak hilang tetap dikasih cincin, kenakan cincin pada jarinya, ya menunjukkan bahwa dia tetap disayang dan dapat kemuliaan Bapaknya. Ya, sehingga kita tidak perlu mewah-mewah, namun kita percaya kita punya ikatan sebagai hamba-hamba Allah, pelayan-pelayan Allah, yang mulia hanya Allah. Kitanya hanyalah hamba-hamba Allah yang mulia itu. Mari kita saling memberkati sesama, peduli orang-orang kecil, peduli orang-orang minoritas, tolong berkati mereka yang minoritas dan tidak ada yang menolong. Karena mereka tidak banyak temannya, kita yang temanin mereka, kita berkati mereka. Jangan mandang muka lagi, karena siapa tahu mereka adalah hamba-hamba Allah, pelayan-pelayan Allah, malaikat-malaikat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapakku atas semua anugerah-Mu, layak bagi